Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat taufik hidayah Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian tafsir surat Yasin. Tapi sebelum kita lanjutkan kajian tafsir, mari kita bertawassul pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai wasilatul ulma, wasilah yang paling agung untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kita mengenal Islam ini dari Rasulullah. Kita menjadi orang beriman ini hadyu Rasulullah. Kita bisa mengetahui tata cara Islam, tata cara sholat dari Rasulullah. Kita mengenal Allah dari Rasulullah. Maka sangat pantas kita bertawassul pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau, para aulia, para kekasih-kekasih Allah dari awal sampai akhir. Para aulia itu yang dipikirkan seperti Rasulullah. Hanya umat ini bagaimana selamat di dunia, selamat di akhirat. Dari Rasulullah dan para aulia ini tidak pernah tidur nyenyak, tidak pernah makan enak. Yang dipikirkan kita ini, alhamdulillah. Juga kita tawassul pada khususnya muallif kitab tafsir surat Yasin Asy-Syaikh Al-Alamah Hamamizadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat meningkatkan iman kita, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah wa Rasulullah SAW, ilmu yang dapat meningkatkan lebih banyak ingatnya pada akhirat daripada lupanya. Dan yang menyebabkan kita ada bapak ibu kita ke atas, kakek nenek kita. Kalau tidak ada kakek nenek kita tidak ada. Maka perlu kita tawasuli supaya mereka juga enak di alam barzah, kumpul sama kita di surganya Allah kelak. Guru-guru kita yang membimbing rohani kita. Ya, kita bersyukur masih bisa mengkaji kitab tafsir surat Yasin. Kalau kita masih mau mondok berat. Alhamdulillah di sini ada kajian, dan alhamdulillah juga kita semua dipilih oleh Allah. Ya, sudah saya katakan
Dari 1000 orang keturunan Nabi Adam, hanya 1 yang dipilih. Kita termasuk 1 orang yang dipilih dari 1000 orang untuk bisa mengkaji begini. Sekarang sudah sampai pada ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق الله العظيم. Wa ma ta'tihim lan ora teko ing menungso ai wong-wong kafir Mekah min ayatin setengah saking ayat min ayati rabbihim saking pira-pira ayati pengirane menungso. Ayat tegese idza qila arikalane den ucapaken lil kufari kaduwe wong-wong kafir amfiqu moko becik padha infaqo sira kabeh hinas mimma saking perkara akto kanggus maringi kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah mim fadlihi saking karunia Allah, fadli Allah. Wa ma ta'tihim min ayatin, setiap ayat turun kepada orang kafir Mekah, ada ayat Rabbihim itu ayat tegese dalatun nudwake ala risalati Muhammadin ingatasi keutusani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi setiap ayat yang turun dari Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi Muhammad, mereka tidak pernah percaya, mereka selalu menolak. Contohnya illa kanu illa angin ay kejaba kanu ono sapa kafir Mekah anha iku saking ayat mu'ridina mingu. Wa idza qilalan arekalan den ucapaken lahum kadhe kafir Mekah amfiqu padha becik padha infaq sira kabeh mimma saking perkara rezeki kang wis maringi kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Jadi ini menunjukkan kepada kerasulan Nabi Muhammad. Apa yang menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan kalamullah, mendapatkan ayat-ayat. Jadi kalau mereka mendapatkan ayat atau ayat turun illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka itu berpaling, mu'ridin berpaling, tidak menerima.
Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada orang-orang kafir Mekah, anfiqu, berinfaklah kamu. Ya, orang-orang kafir memang kaya-kaya. Orang kafir Mekah itu kaya-kaya, sehingga turun ayat anfiqu mimma razaqakumullah. Berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu dengan rizki yang telah Allah berikan kepadamu. Ayat ke-6 maksudnya, idza qila arkalan den ucapaken lil kufari maring wong kafir, pira-pira wong kafir, amfiku becik padha infak sira kabeh mimma saking perkara akto kang wis maringi kum ing sira kabeh sapa Allah mim fadlihi saking karunia Allah. Maksudnya kalau dikatakan pada orang kafir, hendaknya kamu itu berinfak karena kamu itu diberi karunia oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, maka berinfaklah. Maka mereka menjawab, orang kafir, qala, ngucap sopo alladzina wong akeh, kafaru kang podo kafir sopo alladzina, lilladzina maring wong akeh amanu kang podo iman, anut imu opo to aku bakal ngekeimangan, ai tegese anarzuku opo to aku kita nek ya kita nun nahnu anarzuku opo to kita maringi rizki man ing wong laulamun yasha'u ngersake sapa Allahu Allah at'amahu bakal mari mangan sapa Allah. Jadi kalau dikatakan kepada mereka berinfaklah kamu, mereka menjawab, qala alladzina kafaru, orang-orang kafir Mekah itu menjawab, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Jadi setelah Rasulullah dituruni ayat ini disampaikan pada sahabat, sahabat menyampaikan juga kepada orang-orang kafir Mekah, berinfaklah kamu. Apa mereka menjawab kepada orang-orang beriman, anut imu ai anarzuku, apakah aku pantas memberi makan mereka, apakah aku pantas memberi rizki mereka. Bahkan seandainya Allah malau yasha'ullahu, seandainya Allah itu menghendaki at'amahu, maka mereka orang fakir-fakir itu akan diberi makan. Ini tandanya berarti Allah tidak menghendaki. Itu alasan dari orang-orang kafir demi untuk menolak perintah Allah supaya berinfak. Wa dzalika lan kaya mungkunu-mungkunu kang tinutur annal mukminina sak temeni ai satuhuni wong-wong kang padha iman iku qalu padha ngucap sapa mukminin lil kuffari Makkah maring wong-wong kafir Mekah, amfiku becik padha infako sira kabeh alal masakin ngatasi wong-wong kang miskin, mimma saking perkara rawitum kang demen sira kabeh min amwalikum saking pira-pira arta sira kabeh. Kala moko ngucap sapa al kufaru wong-wong kafir, anarzuku apa aku pantes maring rizki man ing wong lau yasha'u lamun ngersaki sapa Allah razaqahu moko maring rizki Allah hu ing man kang masakin wong fakir, walam yarzukhu lan ora maringi rizki
sapa wong kafir ma qudratihi sertane kuasane Allah alaihi ngatasi wong kafir, alaihi ngatasi wong fakir. Fanahnu muka utawi kita iku nuwafiku madani masyiatallahi ing kekarepane Allah taala. Wala nut'imu lan ora maringi sapa kita man ing wong lam yat'amhu kang den ora paringi sapa wong fakir Allah taala oleh Allah taala. Wa hadza utawi kitu nutur mimma yatamassaku saking perkara kang tenggenan sira bihi kelawan hadza al-bukhala'u ing wong kang yaiku wong kang padha bakhil medhit. Yaquluna padha ngucap sapa al-bukhala la nukti ora bakal maringi kita man ing wong harrama kang wis ngalang-alangi sapa Allahi wong fakir Allahu Allah razaqahu ing rizkine wong fakir. Wa za'muhum lan padha nyono sapa wong kafir Mekah hadza utawi iki iku batilun batal. Li anna Allah taala sak temene Allah taala iku agna sugih, maringi sugih, maringi cukup. Allah taala maringi cukup ba'dha khalqihi ing sebagian makhluke Allah. Wa afqara lan batesi lan dadekno fakir sapa Allah ba'dhum ing sebagiane khalqi ibtilaan haletati ujian. Famana'a muka nyekah ad-dunya ing dunyo minal fakiri saking wong-wong kang fakir li abkhala krono nguji li abkhala krono bakhili medite wong-wong kafir minu saking wong fakir. Maksudnya sesungguhnya orang-orang beriman itu berkata kepada kafir Mekah. Karena awalnya memang orang kafir Mekah ini luar biasa, apa namanya itu, tertutup hatinya. Kata orang beriman, amfiku alal masakin, berinfaklah kamu kepada orang-orang miskin. Mimma rohitum, dari apa yang kamu senangi. Yang kita ini fitrahnya itu senang harta, ya, senang harta, senang numpuk harta. Seakan-akan harta itu bisa dibawa mati. Apa-apa yang kamu senangi min amwalikum, dari harta kamu, kata orang beriman. Qalal kuffaru, berkata orang-orang kafir, anarzuku malau yasha'ullahu razaqahu, apakah pantas aku memberikan rizki? Ya, alasannya orang bakhil seperti itu. Alasannya orang-orang medit. Medit itu apa? Kalau bahasa Indonesianya medit apa? Kikir, ya, kikir, cerik, cerai. Kata mereka, orang-orang kafir yang medit ini, apakah aku pantas memberikan rizki kepada orang yang seandainya Allah mau mereka diberi rizki? Karena Allah tidak mau maka tidak diberi mereka itu, supaya mereka tetap miskin. Nah, aku begini ini tidak memberikan pada fakir miskin begini ini, kata orang kafir,
nuwafiku masyiatallah. Aku ini berarti cocok dengan apa yang dikehendaki Allah. Karena Allah tidak ngasih, aku tidak ngasih. Alasannya seperti itu. Subhanallah. Wala nut'imu man lam yat'amhu Allah Ta'ala. Aku tidak akan memberi makan pada orang yang tidak diberi makan oleh Allah. Nah, sekarang sudah jarang orang fakir ya, apalagi di sekitar kita. Tapi kalau kita pergi ke desa-desa, subhanallah. Makanya indah kalau kita itu bertugas di daerah, di pedesaan. Banyak menemukan, bukan kita nyukuri mereka fakir, tapi banyak kesempatan kita untuk berinfak. Senang bertamu pada orang yang, ini pekerjaan Rasulullah, orang yang masih rumahnya gedek-gedek. Itu jadi senang sekali, ada kepuasan tersendiri untuk bergaul dengan mereka orang-orang fakir. Fanahnu nuwafiq masyiatallahi ta'ala. Berarti kami ini, kata orang-orang kafir, nyocoki kepada kemauan Allah, sama dengan kemauan Allah. Karena Allah tidak mau memberi makan pada mereka, maka aku juga begitu seperti mereka. Wahadha, dan ini semua yang diceritakan lima yatamassaku bihil bukhola. Karena mereka orang-orang kafir itu memang termasuk orang-orang yang bakhil, kikir. Wa yaquluna, dan mereka orang kafir mengatakan la nu'ti, kami tidak akan memberi man kepada orang harramahullah, orang yang Allah saja menghalang-halangi mereka untuk mendapatkan rizki, untuk mendapatkan makan. Maka aku ini sama dengan Allah, katanya, nyocoki dengan kemauan Allah. Wazamuhum, dan orang-orang yang kafir di Mekah itu mengira semua itu batil, semua itu perkara yang, kalau Loman gitu, itu perkara yang nulayani maunya Allah, batil, itu jelek gitu. Subhanallah. Ya, alasannya orang bakhil begitu. Makanya orang yang tidak mau itu 1000 alasan, 1000 alasan. Tidak mau karena katanya Allah tidak mau memberi, maka aku juga tidak akan memberi. Tapi kalau orang itu mau, ada kemauan, sekalipun dia dalam keadaan sangat sempit, maka ada 1000 cara untuk masih tetap bisa memberi. Dengan cara bagaimana? Kata mereka ini, kalau kita loman pada orang fakir itu batil, menyalahi. Sebab kalau Allah SWT itu mau memberi kaya, itu tetap akan kaya. Aghna ba'da khalqih, Allah akan berikan kaya kepada sebagian makhluknya. Wa afqara, dan Allah memberikan fakir ba'dahum kepada sebagian hamba Allah. Sebagai apa kata mereka? Ibtilaan. Ini sebagai ujian mereka sudah kepada orang fakir. Ini alasan liyabkhala minhu, mereka kikir kepada orang-orang fakir. Wa amara, dan perintah sapa Allah al-ghina ing wong suki-suki. Merintah apa? Bil infaki, kelawan infak. Jadi ini perintah Allah kepada orang yang kaya supaya berinfak. Lali hajatihi, ora krono butuhe Allah ila malihi, maring artone wong kufar al-ghina. Liyabluwa balik kanggo
nguji al-ghina maring wong kang sugih bil fakiri kelawan ana wong fakir fima kelawan perkara fardhokan wis wajibake sapa Allah lahu maring wong ghina minal infaki saking infak la i'tiradi ora malingake li ahadin katuwe wong siji fi masyiatillahi ing dalem kekarepane Allah Subhanahu wa taala wa hukmihi lan hukumi Allah fi khalqihi kelawan makhluke Allah. Jadi kata orang kafir, Allah kalau mau memberikan kaya kepada makhluknya ya akan kaya. Ya memang iya. Tapi bukan berarti setelah kaya dia kikir. Diberi kaya itu oleh Allah supaya bisa ini mengeji orang kaya supaya bisa memberikan infak kepada orang fakir dengan kekayaannya gitu loh. Bukan berarti kalau Allah menyuruh berinfak tuh Allah itu butuh pada harta mereka. Enggak. Oh iya, Allah butuh pada harta kami gitu. Orang kafir begitu. Bukan Allah butuh pada harta mereka, bal yabluwal ghina, ini untuk menguji orang yang kaya dengan adanya orang yang fakir supaya bisa berinfak. Kaya semua kita butuh, karena suatu saat akan datang masa orang-orang tidak mau diberi infak, tidak mau, cari orang ngemis dan nemu. Suatu saat ini masanya sudah hampir ini. Kalau sudah Nabiullah Isa alaihissalam turun, maka tidak ada pimpinan dunia, hanya Nabi Isa ini. Sehingga harta itu dibagi rata oleh Nabi Isa. Tidak ada orang butuh sudah. Sekarang saja kalau umpama dibagi rata kekayaan orang Indonesia saja, kekayaan 10 orang Indonesia saja yang miliuner itu, sudah ada orang miskin di Indonesia ini. Subhanallah. Tapi karena masih keadilan belum rata, suatu saat insya Allah kalau sudah hukum Allah turun, ya mudah-mudahan kita masih nututi zaman kejayaan Islam ya, amin Allah. Dan nututi ya tidak apa-apa, sudah waktunya ya. Famanad dunya minal fakir liabkhala minhu. Nah, kata orang-orang kafir ini, maka Allah membatasi, menolak untuk memberikan harta pada orang fakir itu supaya mereka lulus dalam ujian. Supaya mereka tetap fakir terus. Subhanallah. Wa amarul ghina, padahal Allah SWT ini memerintah kepada orang-orang yang kaya bil infak, supaya berinfak. Bukan karena Allah itu butuh pada harta kekayaan orang kaya, tapi untuk apa namanya itu ya, menguji orang kaya supaya dengan adanya orang fakir bisa berinfak. In antum illa fi dhalalim mubin. In antum utawi sira kabeh iku illa angin fi dhalalin ing dalem dolal kesesatan mubinin kang nyoto. Sesungguhnya kamu, kata Allah SWT, kamu orang kafir Mekah itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sesat mereka. Ayat kisah yaqulu padha ngucap sapa al-kuffaru wong-wong kafir Mekah lil mukminina kaduwe wong kang padha iman, ma antum ora ono sira kabeh illa angin fi khotoin ing dalem khoto iku ya salah. Kata orang-orang kafir kepada orang beriman, kamu ini sebetulnya berada dalam kekhilafan. Salah itu. Salah ya apa? Fi adbaikum ing dalam anuti sira kabeh Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkuma
lan ninggalake ing perkara nahnu yaiku kita fihi ing dalem al asahah kang perkara kang sah, perkara kang bener. In antum balik sira kabeh illa angin fi dhalalim mubinin ing dalam kesesatan kang nyoto. Khitabu utawi ki khitab min tarfillahi saking ari Allah taala lil kuffari kadue wong-wong kang kafir. Nah, jadi kata orang kafir pada orang beriman, kamu itu salah karena kamu itu mengikuti ajaran Muhammad. Kamu salah. Mestinya kamu itu mengikuti aku ini, aku yang benar. Karena Allah tidak memberi makan orang fakir, ya aku udah memberi juga. Itu aku yang benar kata mereka, kata orang kafir ya. Padahal in antum illa fi dhalalim mubin. Ini dawe Allah ini khitab. Khitab itu maksudnya tertuju. Khitab tertuju pada siapa? Min tarfillahi ta'ala lil kuffar. Dari Allah SWT ditujukan pada orang-orang yang kafir begitu. Ka'annahu kaya stuhni kelakuan yakulu kang dawuh sapa Allahu Allah taala ayyuhal kuffaru he wong-wong kang padha kafir kabeh in antum balik sira kabeh illa angin fi dhalalim mubinin ing dalam kesesatan kang nyoto. Nah, ini Allah dawuh ini kepada orang kafir, sebetulnya kamu semua itu yang berada dalam kesesatan. Iya memang, mana ada orang beriman sesat. Orang beriman sudah berada siratal mustaqim, berada di jalan yang benar. Kalau orang kafir tetap berada dalam jalan yang tersesat, salah jalan, mau ke barat ke selatan, ini namanya, bahkan ke timur berbalik arah, ini sesat namanya. Ayat tegese bayana wus jelasake, Allah sudah menjelaskan tadi itu orang kafir itu sesat. Wa taquluna lan padha ngucap sapa wong iman kalaman ing kalame Allah hatta sehingga kalame Allah maring wong kang kafir. Orang beriman juga berkata kepada orang kafir hatta latu tau sehingga ora maringi sapa wong kafir as-shadaqah yang sedekah lil masakini maring wong miskin. Nah, karena mereka sesat, maka kata orang beriman mereka itu setelah diberi kalamnya Allah ini tetap mereka tidak mau memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Ini masih banyak, berarti cukup dulu ya. Mudah-mudahan kita jumpa minggu depan ya. Dan mudah-mudahan kita diberi senantiasa sehat oleh Allah, diberi panjang umur, dan pada akhirnya sama-sama husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.